Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga kita mampu mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan teladan kepada kita, sehingga kita mampu menerima syariat Islam dengan baik dan benar. Dan semoga dengan salawat tersebut besok di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang adab bagi seorang yang menuntut ilmu atau adab seorang pelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menukil kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang harus dimiliki oleh para pelajar terhadap dirinya sendiri supaya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian pada bab ini akan ada 10 macam adab yang harus ada pada seorang siswa. Namun pada kesempatan ini akan saya sampaikan 5 hal saja. Insya Allah yang 5 hal kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Mari kita mulai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi, di dalam adab seorang pelajar pada dirinya sendiri, wa fihi asyratu anwa'in minal adabi, dan di dalamnya terdapat 10 macam dari adab-adab seorang pelajar. Al-awwalu, yang pertama, ayyutahhira qalbahu min kulli ghasyin, yaitu menyucikan dirinya, menyucikan hatinya dari setiap tiap yang mengotori hati, yaitu seperti wadanasin dan kotoran, wagilin dan unek-unek yang buruk, wahasadin dan hasud, wasu'i aqidatin dan buruknya akidah, wasu'i khuluqin dan buruknya akhlak. Dari kalimat di atas dapat dimengerti bahwa setiap siswa itu harus menyucikan hati dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariat Islam, seperti berbohong, seperti mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain, seperti berbuat hasud, seperti berbuat yang buruk-buruk. Ini akan menghambat bagi siswa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, asani ayyuhsinan niyata fi thalabil ilmi, yaitu memperbaiki niat dalam mencari ilmu, bi ayyaqsida, dengan bermaksud wajhallahi azza wa jalla, wal amala wa ihya asy-syari'ah. Maksudnya adalah bagi seorang pelajar wajib memiliki niat yang baik dalam mencari ilmu. Niat yang baik itu bagaimana dalam mencari ilmu? Yaitu diniatkan mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mengamalkan syariat-syariat Islam, bukan karena hal lain, bukan karena mencari pekerjaan, bukan hanya ingin dipuji orang, bukan hanya riya, bukan karena yang lain, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menghidupkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga, as-salisu ayyubadira bi tahsilil ilmi syababahu wa awqata umrihi,
yaitu menyegerakan mendapatkan ilmu pada saat usia muda. Jangan sampai pada usia muda ini kita lalai dalam mendapatkan ilmu agama atau ilmu-ilmu yang lain dengan cepat. Karena orang kalau sudah lanjut usia itu pikirannya sudah tidak cerdas lagi, artinya tidak mampu menerima ilmu dengan cepat. Maka dalam hadis dijelaskan bahwasanya gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maka ini harus kita gunakan dengan baik supaya ilmu dapat kita peroleh dengan cepat dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ar-rabi'u ayyaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara wa bisabri ala adnal 'aishi, yaitu kita harus menerima dengan tempat atau pakaian atau apa-apa yang kekurangan dengan sabar, karena itu adalah cobaan hidup. Jika kita dalam mencari ilmu itu dengan niatan yang bagus, kemudian dengan niat karena Allah, dan di situ pasti Allah akan mencoba kita dengan kekurangan-kekurangan berupa tempat tinggal yang kurang bagus, kemudian pakaian kita hanya cukup saja, tidak usah terlalu mewah. Insya Allah ilmu akan cepat kita dapatkan dan membawa berkah bagi kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, yang terakhir yaitu wal khamisu ayyaksima awqata lailihi wa naharihi wa yagtanima baqiya min umri, yaitu kita mampu membagi antara waktu siang dan waktu malam. Waktu siang kita gunakan untuk berusaha dalam kehidupan sehari-hari, dan waktu malam kita gunakan untuk belajar. Kemudian waktu malam yang terbaik adalah pada sepertiga malam atau pada saat setelah sholat fajar, setelah sholat subuh. Maka sebagai pelajar kita harus menggunakan waktu yang sudah dianjurkan Rasulullah SAW untuk belajar pada malam hari itu, kita gunakan dengan baik. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk menuntut ilmu, dan dengan metode yang dicanangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anakku sekalian yang saya cintai, mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.